Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik semua. Oke, adik-adik di sini sudah tahu ya mengenai pentingnya bisnis plan untuk memulai usaha. So, di sini saya akan menjelaskan apa aja sih yang perlu kita cantumkan dalam sebuah bisnis plan. Oke. Mari kita simak video ini ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa elemen yang mesti adik-adik tulis dalam sebuah bisnis plan adik-adik. Nah, di sini elemen-elemen ini adalah menurut Supriyanto tahun 2009. Nah, menurut Supriyanto ini terdapat 6 elemen yang perlu dicantumkan dalam bisnis plan adik-adik ya. Nah, kita akan bahas ke-6 elemen tersebut satu persatu. Oke, kita lihat ya. Nah, untuk yang pertama adanya elemen ringkasan ya. Nah, ringkasan ini berisi resume ya dari keseluruhan isi bisnis plan yang mencakup latar belakang usahanya, kemudian penggagasnya, kemudian pasar sasarannya seperti apa, pengelola usahanya seperti apa, kemudian ada juga ringkasan dari analisis finansial dan kelayakan secara umum terhadap usaha yang akan adik-adik jalankan. Nah, kemudian di bagian 2 ini terdapat deskripsi perusahaan. Nah, pada bagian ini berisi profil perusahaan, kemudian sejarah berdirinya, kemudian visi misi dari perusahaannya itu seperti apa, tujuannya seperti apa, sasarannya seperti apa, kemudian kepemilikannya bagaimana, hingga mencakup aspek hukum atau legalitas dari perusahaan tersebut dan deskripsi lainnya yang menunjang terkait deskripsi perusahaan. Kemudian di sini yang ketiga ini produk ya. Nah, pada elemen ketiga ini merupakan gambaran yang berisi hal yang ditawarkan dari perusahaan atau unit usaha yang akan dijalankan. Nah, produk tersebut bisa meliputi barang ataupun jasa. Nah, di sini juga adik-adik cantumkan manfaat apa sih yang akan diperoleh konsumen ketika konsumen itu membeli barang atau jasa yang ditawarkan tersebut. Kemudian kita lihat untuk yang keempat ini adalah aspek pasar. Nah, pada bagian ini berisi 4 hal ini ya. Yang pertama peluang bisnis dan prospeknya. Nah, pada bagian peluang bisnis dan prospeknya itu kita perlu mencantumkan apa yang bisa kita buat, kemudian pasar itu membutuhkan apa, kemudian perlunya menciptakan kebutuhan konsumen itu seperti apa, masih nggak ada peluang untuk usaha kita, kemudian layakkah dari peluang usaha tersebut, ide usaha tersebut kita jalankan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua untuk aspek pasar ini ada kondisi persaingan ya. Jadi kondisi persaingan ini bagaimana bentuk persaingan di pasar ya yang akan kita hadapi. Misalkan pasarnya itu sudah pasti atau belum, kemudian pasarnya ditentukan oleh pembeli. Nah, ketika pasar ditentukan oleh pembeli, maka posisi kita sebagai produsen akan lebih berat ya, karena kita harus bersaing dengan ketat, sehingga di sini kita diharapkan mampu menarik hati konsumen tersebut. Nah, kemudian ada bagian yang ketiga ya, itu menggambarkan posisi perusahaan di dalam pasar itu seperti apa. Nah, apa kita termasuk leader ya di pasar, kemudian atau termasuk follower atau pengisi ceruk di dalam pasar seperti itu. Nah, kemudian aspek usaha pemasarannya itu seperti apa gitu ya.
Uh, nah di sini bisa dijelaskan juga marketing mixnya seperti apa ya, mulai dari produk, price-nya, harganya, place, dan yang terakhir tentunya promosinya seperti apa. Nah untuk aspek yang kelima di sini adalah aspek teknis ya. Nah aspek teknis itu meliputi lokasi yang pertama ya. Jadi lokasi nanti yang dipilih untuk usahanya itu apakah dekat dengan konsumen atau apakah dekat dengan bahan baku. Nah kemudian yang kedua di sini dijelaskan juga layoutnya, layout dari tata letak perusahaannya itu seperti apa gitu ya, pengelompokan mesin ataupun peralatannya itu sebaiknya diurutkan berdasarkan proses produksi begitu adik-adik. Nah sehingga akan lebih efisien dalam perusahaannya tersebut. Kemudian berapa sih besarnya skala produksi yang akan dijalankan ya. Nah hal tersebut itu berkaitan dengan kita akan mempertimbangkan untuk memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya produksinya. Kemudian yang keempat ini ada pemilihan mesin ya, mesin atau teknologi. Jadi di sini dari usahanya itu lebih condong kemana, pada teknologi atau padat karya seperti itu adik-adik. Dan yang terakhir di sini yang bagian keenam ini adalah aspek manajemen. Jadi untuk bisnis yang baru mulai ya itu tentunya membutuhkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan proyek sampai proyek tersebut siap berorientasi, kemudian proyek tersebut siap beroperasi, kemudian biaya yang dibutuhkan itu seperti apa, lalu manajemennya itu bagaimana. Kemudian untuk yang bisnis yang sudah berjalan ya bisa dijelaskan terkait struktur organisasinya, karyawannya seperti apa, kemudian proses rekrutmennya, jenjang karir dari karyawannya itu seperti apa. Oke. Oh iya, ada satu lagi aspek yang perlu dicantumkan dan ini sangat penting ya untuk bisnis plan, yaitu aspek finansial. Nah, seperti apa aspek finansial ini nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya ya. Intinya di aspek finansial ini menjelaskan terkait kebutuhan dananya seperti apa. Jadi nanti di sini selain kebutuhan dana itu dijelaskan sumber dananya juga dari siapa, apakah dari hutang, kemudian atau dari modal sendiri. Nah selain itu juga di bagian aspek finansial ini kita juga menghitung kelayakan dari bisnis kita ya. Nah biasanya kelayakan itu bisa dihitung dengan berbagai cara ya, misalkan dengan payback period, kemudian dengan internal rate of return, net present value, dan lain sebagainya ya. Nanti untuk analisis finansial akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.